Kita masih di ngaji kitab Sunan Ibnu Majah, masuk hadis nomor 1063. Babu taksiris sholati utawi bab mengkosor sholat fisafari di dalam kondisi safar atau bepergian. Jadi safar itu batas minimalnya adalah perjalanan sehari semalam jalan kaki atau naik onta lah kalau zaman dulu. Nah, terus kalau sekarang kira-kira berapa kilo? Yes, kurang lebih, ini kurang lebih ya 90 kiloan lah. Atau jenengan ukur sendiri, enggak apa-apa. Jadi kalau jalan kaki sehari semalam itu jarak yang bisa ditempuh berapa? Ini bukan kok sehari semalam jalan kaki terus ya, enggak. Artinya lumrahnya orang bepergian itu kan tetap istirahat, sholat, istirahat makan, terus nanti juga ada waktu tidur, nah, dipotong itu nanti. Ya silahkan kalau pengen ngecek istirahat sholat itu berapa menit, nah, kemudian istirahat makan berapa menit, istirahat tidur berapa jam. Terus kalau jalan kaki 1 jam itu bisa berapa kilo. Nah, jadi 24 jam misalnya, nanti tidurnya 6 jam, berarti tinggal berapa itu? Tinggal 18 jam ya. Terus istirahat sholat makan dalam sehari, ya, katakan 1 jam lah. Jadi 24 jam dikurangi berapa? 7 jam. Berarti tinggal 17 jam. Kalau pengen ngukur loh ya. Nah, terus jenengan jalan saja, jalan kaki 1 jam. 1 jam itu dapat berapa kilo lah, tinggal dikalikan 17. Dah itu. Jadi bukan kok nanti jalan kaki 17 jam ya. Wong ini kan cuma uji coba kan, uji coba. Nah, nanti dapat berapa kilo lah ya, yaitu batas minimal safar itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Sarik an Zubaid an Abdurrahman bin Abi Laila an Umar dari Umar. Qala berkata Umar, sholatus safari utawi sholat bepergian iku rakaatani 2 rakaat. Wal jumu'atu dan sholat jumu'ah iku rakaatani juga 2 rakaat. Wal idu dan sholat id, idul adha atau idul fitri iku rakaatani ya 2 rakaat. Tamamun sempurna, goiru qasrin tidak kurang, ya, selain kurang. Ala lisani Muhammad atas atau berdasarkan lesannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, itu. Jadi kalau di dalam keadaan tidak safar, kan ada yang 4 rakaat, ada yang 3 rakaat. Berhubung safar jadi 2.
walaupun cuma 2 itu sempurna, tidak kurang. Atasana Muhammad bin Abdullah bin Numairin, tasana Muhammad bin Bisrin, tasana Yazid bin Ziyad bin Abil Ja'di, an Zubaid, an Abdurrahman bin Abi Laila, an Ka'bi bin Ujrata, an Umar. Qala berkata Umar, sholatu safar utawi sholat dalam keadaan bepergian, iku rakaatani 2 rakaat, wa sholatul jumu'ati dan sholat Jumat iku rakaatani juga 2 rakaat, wal fitru dan sholat idul fitri, wal adha dan idul adha iku rakaatani 2 rakaat. Tamamun sempurna ghairu qasrin selain kurang atau tidak kurang. Ala lisani Muhammad berdasarkan lesannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abdullah bin Idris, ani bin Juret, ani bin Abi Amr, an Abdullah bin Babeh, an Ya'la bin Umayyah, qala berkata Ya'la, saal tu bertanya aku Umar bin Al-Khattab pada Umar bin Khattab, qultu berkata aku, falaisa alaikum junahun antak suru minas sholah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Ini ayatnya bunyinya seperti itu. Falaisa maka tidak ada alaikum atas kalian opo junahun dosa, antak suruh jika mengkosor kalian minas sholah dari sholat, yang asalnya 4 jadi 2, yang asalnya 3 tetap 3 maghrib itu ya. In khiftum seandainya khawatir kalian an yaftinakum jika merusak pada kalian sopa aladina orang-orang kafaru yang kafir mereka. Jadi ayatnya kan in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru, kalau kalian khawatir nanti dirusak oleh orang-orang kafir. Lah zaman sekarang waqat amina dan sungguh aman sapa anasu manusia. Sekarang kan keadaannya sudah aman, enggak ada serangan-serangan dari orang kafir. Apakah pengkosoran sholat itu masih berlaku? Itu loh maksudnya. Faqala maka berkata Umar, ajib itu heran aku, mimma dari apa-apa ajibta yang heran kamu, minhu dari ma. Aku dulu itu juga heran seperti kamu itu. Jadi ada yang ganjel dalam hati ya seperti kamu itu. Pasal itu maka bertanya aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, andalika dari demikian itu. Terus tak tanyakan kepada Rasulullah. Faqala maka bersabda sapa Rasul, ya, pengkosoran sholat itu sodakotun sodakoh. Sodakoh yang sodakoh sapa Allah biha dengan sodakoh alaikum atas kalian. Itu sodakohnya Allah. Walaupun sudah aman ya kosor saja. Itu sodakohnya Allah untuk kalian. Fakbalu maka menerimalah kalian sodakoh tahu pada sodakohnya Allah. Ya diterima saja sodakohnya Allah. Tidak apa-apa. Dasana Muhammad bin Rumhin akhbarana Laisu bin Sa'din ani bin Syihab an Abdillah bin Abi Bakri bin Abdurrahman an Umayyah bin Abdillah bin Khalid anahu sesungguhnya Umayyah bin Abdillah bin Khalid iku qala dia berkata li Abdillah bin Umar, ina sesungguhnya kami najidu menjumpai kami sholat al-hador
eh, sholat di rumah. Jadi sholat yang eh, dilakukan di rumah, artinya tidak dalam keadaan safar atau musafir. Wa sholatul khauf, dan sholat khauf, sholat yang keadaannya mencekam karena khawatir diserang oleh orang kafir. Fil Quran, di dalam Quran. Jadi kalau soal sholat hador dan sholat khauf, ada itu kami jumpai di Quran. Wala najidu, dan tidak menjumpai kami sholat as-safar, pada sholat keadaan safar, keadaan bepergian. Itu gimana itu? Faqala, maka berkata lahu pada Umayyah bin Abdillah, sapa Abdullah, ini Abdullah bin Umar. Innallaha, sesungguhnya Allah iku bahasa mengutus ilaina, atas kami, Muhammadan, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na'lamu, dan tidak mengetahui kami syai'an, pada sesuatu pun. Lah sebelum diutus itu kami ya pelongo-pelongo, itu tidak ngerti apa-apa. Terus Allah mengutus kepada kami Nabi Muhammad. Nah, terus ngajari berbagai macam ilmu, termasuk ngajari ibadah itu. Fa'inama, maka sejatinya naf'alu, mengerjakan kami, kama ro'aina, sebagaimana melihat kami, Muhammadan, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaf'alu, mengerjakan sapa Nabi Muhammad. Kami kan cuma nyontoh saja. Yang kami laksanakan itu sama yang seperti kami lihat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Itu saja. Nabi Muhammad mengerjakan gitu, ya sudah gitu. Pokoknya gitu. Segitu aja. Ya, pokoknya Nabi Muhammad mengerjakan gitu, ya sudah kami kerjakan gitu. Pokoknya sudah. Tuh. Atasana Ahmad bin Abdah, akhbarana Ahmad bin Zaid, an Bisri bin Harbin, ani bin Umar, kala berkata bin Umar, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, ketika keluar sapa Rasul, min hadhil Madinah, dari ini kota Madinah, lam yazid, tidak menambah sapa Rasul, ala rakaataini, atas 2 rakaat, hatta yarji'a, sehingga pulang kembali sapa Rasul, ilaiha, pada Madinah. Rasulullah itu pokoknya keluar dari Madinah keadaan musafir atau safar, ya sudah sholatnya ya 2 rakaat itu sampai pulang lagi ke Madinah, sampai pulang lagi ke Madinah. Atasana Muhammad ibnu Abdul Malik bin Abi Sawarib wa Jubaratu binul Mughalis, kala berkata keduanya, atasana Abu Awanata an Bukair binil Ahnas an Mujahid an Ibni Abbas, kala berkata Ibnu Abbas, iftaradha, menfardukan atau mewajibkan sapa Allah as-sholata, pada sholat, ala lisani nabiyikum, atas lesan nabi kalian, sallallahu alaihi wasallam, fil hadar, di rumah, jadi tidak keadaan safar, arba'an 4 rakaat. Itu walaupun ya tidak semuanya 4. Subuh itu ya tetap 2, maghrib 3 malahan. Wafi safari, dan di dalam keadaan safar, rakaat ini 2 rakaat. Walaupun ya maghrib tetap 3. Maghrib tetap 3. Babul jam'i, utawi babnya menjamak, baina sholata ini, antara 2
sholat fi safari di dalam safar. Tadi kan qasar, lah sekarang masalah jamak, sehingga nanti bisa digabungkan jamak qasar. Nah, iku hadasana Muhrizu bin Salamata al-Adani, hadasana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Ibrahim bin Ismail an Abdul Karim an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ta' bin Abi Robah wa Tawus ahbarohu mengkabari mereka hu pada Abdul Karim, merekanya ya Mujahid, Sa'id bin Jubair dan kawan-kawan itu. Ani bin Abbas, dari bin Abbas, anahu sesungguhnya Ibnu Abbas iku ahbarohum mengkabari sapa Ibnu Abbas hum pada mereka. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku karena ada sapa Rasul iku yajma'u mengumpulkan atau menggabungkan di dalam satu waktu ya, bainal maghrib antara maghrib wal isya dan isya fi safar di dalam bepergian. Jadi ada kalanya jamak takdim, jadi sholat maghrib di waktu maghrib, nah, sholat isyaknya di waktu maghrib juga. Ada kalanya jamak takhir, jadi sholat maghribnya dilakukan di waktu isya, habis itu sholat isya. Min goiri, dari selain an yu'jilahu, jika mentergesakan hu pada Rasul apa sayun sesuatu, padahal waktu itu kondisinya juga nggak ada yang perlu dilakukan dengan segera, jadi tidak ada hal-hal yang mendesak istilahnya ya prakteknya seperti itu, walaupun keadaannya tenang aman ya tetap di jamak. Wala yatlubahu, dan tidak mencari pada Rasul sapa aduun musuh, juga kondisinya aman, tidak dalam kondisi dikejar-kejar musuh ya ndak. Wala yakofa, dan tidak takut sapa Rasul soean pada sesuatu pun ya, Rasul juga ndak ada rasa takut nanti ada bencana alam atau dikejar macan atau apa ya ndak ada. Keadaannya normal-normal saja. Hadasana Ali bin Muhammad, hadasana Waqi' an Sufyan an Abi Zubair an Abi Tufail an Mu'ad bin Jabal an Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jamaah mengumpulkan sapa Nabi baina duhri, antara duhur wal asri dan asar, wal maghrib dan maghrib, wal isya dan isya, fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk, fi safar di dalam keadaan safar bepergian ya. Jadi duhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu prakteknya, bukan kok diropel 4 sekaligus ya enggak ya. Jadi duhur dengan asar, nah nanti maghrib dengan isya. Jadi waktu perang Tabuk seperti itu. Tabuk itu nama tempat, sampai sekarang namanya tetap Tabuk, bisa dilihat di peta. Babu tatawu, utawi bab sholat sunnah fi safari, di dalam bepergian. Jadi boleh ndak itu sholat sunnah waktu bepergian. Iku hadasana Abu Bakri bin Khalad al-Bahili, hadasana Abu Amir an Isa bin Habsi bin Asim bin Umar bin Khattab.
Hadasani bercerita nih padaku sapa abi bapakku. Bapaknya bapaknya Isa berarti Hafs ya. Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab. Kala berkata sapa bapak. Bapak ini berarti Hafs. Kuna ada kami ma Ibni Umar bersama Ibni Umar. Ini Abdullah ya, Abdullah fi safarin di dalam bepergian. Jadi masih saudaranya. Jadi sama-sama anaknya Umar bin Khattab. Fasolah maka sholat sopo Abdullah bin Umar bina dengan kami. Artinya dia ngimami sholat. Tuman sorofna kemudian bubar kami ma'ahu bersama dia. Wan sorofa dan bubar dia Abdullah bin Umar. Ya sholatnya selesai intinya. Berhubung itu sholat berjamaah, selesainya bareng. Kami bubar, dia pun ya bubar. Kala berkata sopo Hafs bin Asim bin Umar ya. Jadi Hafs dan Abdullah bin Umar ini saudara, tapi ketemunya kan antara paman dan keponaan ya. Paman dan keponaan. Kala berkata sopo Hafs, faltafata maka noleh ke belakang ya, sopo Abdullah bin Umar, noleh ke belakang, wong dia kan jadi imam. Faro'a maka melihat sopo Abdullah bin Umar unasan pada para manusia yusoluna sholat sunnah mereka. Pakola maka berkata sopo Abdullah bin Umar, ma apa yasna'u mengerjakan sopo haula, demikian itu mereka itu sholat apa? Kultu berkata aku Hafs bin Asim ya. Yusabihuna sholat sunnah mereka. Kola berkata sopo Abdullah bin Umar, lau kuntu seandainya ada aku iku musabihan sholat sunnah, orang yang sholat sunnah, lat mamtu niscaya menyempurnakan aku sholati pada sholatku, tidak usah dikosor itu loh. Nah iya, umpama aku itu sholat sunnah, lah daripada sholat sunnah ya mending aku menyempurnakan sholatku, tidak usah aku kosor itu loh. Jadi daripada aku sholat sunnah, mending aku menyempurnakan sholat wajibku, artinya tidak perlu aku kosor. Jadi adanya oleh Allah dikasih kemurahan untuk bisa kosor itu kan biar badannya lebih enak, ringan ya. Kan kondisinya kan bepergian. Ya benar akhi, wahai putra saudara laki-lakiku. Ya memang keponaan betul ini. Jadi Abdullah bin Umar itu saudaranya Asim bin Umar kan gitu. Nah, Asim bin Umar punya anak namanya Hafs. Nah. Ini sesungguhnya aku itu sahibatu menemani aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yazid maka tidak menambah sopo Rasul ala rakaat ini atas 2 rakaat fi safar di dalam bepergian. Hatta qabadahu sehingga menggenggam, artinya apa? Mewafatkan hu pada Rasul sopo Allah. Nah,
aku itu menemani Rasulullah dulu. Ya, kalau safar dalam keadaan bepergian, itu ya tidak nambah atas 2 rakaat sholat wajib itu. Ya, ndak ada sholat sunahan itu ndak ada. Ya, yes, sholatnya ya qashar itu, nah, sudah gitu. Sampai beliau meninggal. Cuma kemudian Sohib itu menemani aku Abu Bakrin pada Abu Bakar. Falam yazid maka tidak menambah sapa Abu Bakar ala rakaat ini atas 2 rakaat sholat wajib yang di qashar itu. Cuma kemudian Sohib itu menemani aku Umar pada Umar. Ya bapakku itu Umar bin Khattab. Falam yazid maka tidak nambah sapa Umar ala rakaat ini atas 2 rakaat yang wajib yang di qashar itu. Tuma Sohib itu kemudian menemani aku Utsman pada Utsman, ini Utsman bin Affan. Falam yazid maka tidak nambah sapa Utsman ala rakaat ini atas 2 rakaat. Hatta qabadhum sehingga menggenggam atau mewafatkan pada mereka sapa Allah. Di situ wallahu dan utawi Allah iku yaqulu berfirman siapa Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana niscaya sungguh ada lakum ku bagi kalian fi Rasulillah di dalam utusan Allah apa uswatun contoh hasanatun yang baik. Ya sudah nyontoh itu aja, ndak usah nambah-nambahi. Tuh. Keadaannya safar kok. Sholatnya aja di qashar kok pakai sholat sunnah segala, ndak usah. Itu pendapatnya Abdullah bin Umar. Daripada sholat sunnah ya mending sholatnya itu dilengkapi, tidak usah di qashar. Hadasana Abu Bakri bin Khalladin, dasana Waqi', dasana Usamatu bin Zaid. Sa'altu bertanya aku Tawusan pada Tawus Anis Subhati tentang atau dari sholat sunnah fi safar di dalam keadaan bepergian. Wal Hasan bin Muslim bin Wal Hasan ibnu Muslim bin Yanak iku jalisun orang yang duduk indahu di sisi Tawus. Jadi aku itu pernah bertanya kepada Tawus tentang sholat sunnah pas safar. Nah waktu itu Hasan bin Muslim bin Yanak itu ada di sisi Tawus. Faqala maka berkata sopo Hasan, Hadasani bercerita nih padaku sopo Tawusun Tawus. Anahu sesungguhnya Tawus iku sami'a mendengar dia Ibn Abbas pada Ibn Abbas yaqulu berkata dia Ibn Abbas. Farodho mewajibkan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat al-hador, sholat di rumah, artinya tidak bepergian. Wa sholatu safar dan sholat safar. Ya, yes, walaupun safar tetap sholat, apalagi di rumah ya sholat. Fakuna maka ada kami, iku nusoli sholat sunnah kami, fil hador di rumah, artinya dalam keadaan tidak safar. Qablaha sebelum sholat wajib, wa ba'daha dan sesudah sholat wajib. Wakuna dan ada kami kunu soli sholat sunnah kami fi safari di dalam bepergian qablaha sebelum sholat wajib wa ba'daha dan sesudah sholat wajib. Nah ini kalau dari Ibnu Abbas itu walaupun safar tetap boleh sholat sunnah. Jadi Rasulullah itu mewajibkan sholat hador dan sholat safar. Jadi keadaannya mau di rumah atau keadaan safar, yang namanya
sholat 5 waktu itu tetap wajib, harus dilakukan. Ya kan? Harus dilakukan. Itu. Lah kami ya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Walau apa? Kami tetap sholat sunnah fil hador, keadaannya tidak safar. Sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Nah itu. Dan kami juga sholat sunnah di dalam kondisi safar. Sebelum sholat wajib maupun sesudah sholat wajib. Nah, itu. Jadi ada perbedaan pendapat antara Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar ya, kalau safar ya ndak usah sholat sunnah. Tapi kalau menurut pendapatnya Ibnu Abbas, ya mau di rumah maupun safar tetap boleh sholat sunnah. Wes, terserah sampean melok sopo, gitu aja. Ya, terserah. Babukam utawi babnya berapa? Yaksuru mengkosor as-sholata pada sholat sopo al-musafiru, orang yang bepergian. Idza aqama, ketika menetap sopo musafir bi baldatin, di suatu negara. Ya. Dia itu asli negara A misalkan, terus bepergian ke negara B. Nah, dia di negara B itu bisa mengkosor sholat itu berapa lama. Musafir zaman dulu itu kan lama-lama ya kalau bepergian itu. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Hatim bin Ismail, an Abdurrahman bin Humaid Az-Zuhri. Kala berkata sopo Abdurrahman bin Humaid Az-Zuhri, saat itu bertanya aku As-Sa'ib bin Yazid, pada Sa'ib bin Yazid, madza, utawi apa sesuatu, samita, mendengar kamu, fi sukna Makkah, di dalam apa, bertempat di Mekah. Jadi di dalam bertempat di Mekah. Kala berkata sopo Sa'ib bin Yazid. Jadi kita selesaikan dulu maknanya ya. Sami itu mendengar aku al-Ala, pada Ala ibn al-Hadrami. Yakulu, berkata sopo Ala bin Hadrami. Kala bersabda sopo an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasan 3 hari, lil muhajir, bagi orang muhajir, ba'da sodar, setelah selesai pekerjaan haji. Jadi begini, orang muhajir ini kan aslinya adalah Mekah, aslinya Mekah, terus hijrah ke Madinah. Kalau naik hajinya kan ke Mekah, nah, balik ke tanah kelahiran kan gitu. Jadi saya ulang ya, jadi orang muhajir itu kan orang Mekah, aslinya Mekah, terus hijrah ke Madinah. Kemudian ada syariat haji, lah haji itu di Mekah. Kemudian ini Abdurrahman bin Humaid Az-Zuhri bertanya kepada Sa'ib bin Yazid,
Jadi aku bertanya kepada Sa'ib bin Yazid, "Madza sami'ta fi sukna Makkah?" Apakah sesuatu yang kamu dengar tentang bertempat di Mekah? Jadi fi sukna Makkah, di dalam bertempat di Mekah bagi orang muhajir yang melaksanakan ibadah haji. Jadi orang muhajir itu kan bukan orang Mekah lagi, ya kan? Bukan orang Mekah lagi. Nah, kalau dia melaksanakan ibadah haji kan di Mekah itu. Nah, itu gimana? Dia boleh ngosor sholat apa enggak? Nah, gitu kan. Terus Sa'ib bin Yazid mengatakan, aku mendengar dari Ala bin Hadrami, Ala mengatakan, Nabi bersabda, salasan lil muhajir ba'das sodar. Jadi 3 hari bagi orang muhajir setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Jadi rangkaian ibadah haji itu mulai ya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu nafar akhir ya. Nafar akhir. Lah, terus ditambah 3 hari, berarti sampai tanggal 16. Ya, sampai tanggal 16 itu masih boleh qashar. Ya, masih boleh qashar. Jadi misalnya orang muhajir dari Madinah pergi ke Mekah, ya, sampai Mekah itu tanggal 1 misalkan, atau tanggal 2. Lah itu melaksanakan umroh misalkan, ya, umroh untuk haji tamattu misalkan, ya. Kemudian mulai saat itu masih boleh qashar sampai nanti rangkaian haji berakhir tanggal 13, ya, plus 3 hari, di 14, 15, 16. Sudah, selepas itu tidak boleh qashar lagi. Jadi sholatnya dilengkapi. Hadasana Muhammad bin Yahya, hadasana Abu Asim, wa qara'tuhu, dan membaca aku pada hadis ya, alaihi, atas Abu Asim. Anba'ana bin Juraijin ahbaroni atok, dasani Jabir bin Abdillah fi unasin, di dalam sekelompok manusia ma'i yang bersamaku. Qala berkata sapa Jabir bin Abdillah, qadima datang sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam Makata pada kota Mekah, subha Rabi'atin, pada paginya tanggal 4. Mandot yang lewat apa tanggal 4 min Syahri Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Nah, seperti itu tadi, dari Madinah tanggal 1 melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, sampai Mekah ini tanggal 4 misalnya ya. Nah, ini bisa diqashar terus sampai rangkaian haji selesai, yaitu tanggal 13, nafar akhir itu. Nah, itu plus 3 hari, 14, 15, 16. Nah, setelah itu tanggal 17 misalnya, lah itu sudah harus lengkap sholatnya, tidak boleh diqashar lagi. Nah, gitu itu.
Atasana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib, tasani Abdul Wahid bin Ziyadin, tasana Asim al-Ahwal an Ikrimah an Ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, akoma menetap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata asaro yauman 19 hari. Yusoli salat sapa Rasul rakaat ini 2 rakaat. Ya, itu 19 hari. Panahnu maka utawi kami idza aqamna, ketika menetap kami tis'ata asaro yauman 19 hari, nusoli salat kami ini 2 rakaat. Faidha aqamna maka ketika menetap kami aksaro lebih banyak mindalika dari demikian itu 19, ya solaina salat kami arba'an 4 rakaat. Nah ini. Jadi yang dicontohkan Rasulullah dulu itu, Rasulullah pernah menetap di suatu negara itu selama 19 hari. Itu sholatnya dikosor terus. Nah, kosor terus. Lah kami ya, ketika menetap di suatu negara kok itu 19 hari, lah kami masih kosor 2 rakaat. Kok kami menetap lebih dari 19 hari, jadi mulai hari yang ke-20 itu kami sholatnya 4, artinya sudah tidak dikosor lagi. Ya, sudah tidak dikosor lagi. Tasana Abu Yusuf banu Saudalani, Muhammad banu Ahmad Ar-Roqi, ya tukang rukyah ini. Tasana Muhammad banu Salamah an Muhammad bani Ishaq an Zuhri an Ubaidillah bani Abdillah bani Utbah an Ibni Abbas ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku akoma menetap siapa Rasul bimakata di Mekah amal fathi pada tahunnya Fathu Mekah khamsa asarota lailatan selama 15 malam. 15 malam ya 15 hari 15 malam maksudnya. Yak suruh mengkosor siapa Rasul as-sholata pada sholat. Ya. Jadi kalau batas maksimal ya 19 itu tadi. Atasana Nasru bin Aliyin al-Jahtumi, tasana Yazid bin Zurek wa Abdul A'la qala berkata keduanya. Tasana Yahya bin Abi Ishaq an Anas qala berkata Anas. Farajana keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam minal Madinati dari Madinah ila Makkah menuju Mekah. Nusoli sholat kami ini 2 rakaat. Kata roja'na sehingga kembali lagi ke Madinah. Kultu berkata aku berapa lama akoma menetap siapa Nabi di Makkah di Mekah. Kola berkata Anas asron 10 hari. Ya, 10 hari. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma iman di dalam orang. Taroka yang meninggalkan diaman as-sholata pada sholat. Iku adasana Ali bin Muhammad, dasana Waqi', dasana Sufyan, an Abi Zubair, an Jabir bin Abdillah, qala berkata Jabir bin Abdillah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi antara hamba wa bainal kufri dan antara kekafiran tarku sholah meninggalkan sholat. Ya, jadi meninggalkan sholat itu yes hal yang buruk. Ya. Jadi antara hamba dan antara kekafiran meninggalkan sholat itu. Yes, sama-sama tahu artinya lah. Atasana Ismail bin Ibrahim al-Balisi, tasana Ali bin
binul Hasan bin Sakik, dasana Husain bin Waqid, qala, berkata Husain bin Waqid, dasana Abdullah bin Buraidah an Abi, qala, berkata Abi, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ahdu utawi janji alladzi yang bainana antara kami wa bainahum dan antara mereka iku as-sholatu salat. Jadi perjanjian yang ada di antara kami dan antara mereka itu adalah salat. Ya. Ya, yes, janji saling melindungi, saling menjaga, saling mengasihi. Ya, sampai di akhirat ya janji masuk surga itu. Itu ya salat itu. Jadi selama masih dilakukan berarti orang itu masih menjaga perjanjiannya. Paman maka barang siapa tarokaha yang meninggalkan diaman pada sholat, fakat kafaro maka sungguh kafir diaman. Ya, meninggalkan dengan sengaja. Itu ya fakat kafar. Dasana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimaski, dasana Al-Walid bin Muslimin, dasana Al-Auza'iyu, an Amri bin Sa'din, an Yazid ar-Raqasi, an Anas bin Malikin, an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, laisa tidak ada bainal abdi antara hamba, wasirki dan kesirikan, ila kecuali tarku sholah, meninggalkan sholat. Kalau sholat sudah ditinggalkan ya sudah, yes, hamba itu jadi musyrik. Fa'idha tarokaha maka ketika meninggalkan dia hamba pada sholat, ya faqad asroka, maka sungguh musyrik dia. Ya, dia sudah musyrik. Dengan meninggalkan sholat itu dia sudah musyrik.